Di pagi hari ini kita jumpa lagi dengan Pendeta Emeritus Katefoni Barahama Patipeluhi. Sebelum kita merenungkan bacaan kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Amin. Saudaraku, biasanya dalam perjumpaan kita dengan orang di sekitar kita ada ucapan yang lazim, yaitu Tuhan memberkati saudara, dan terus dijawab oleh orang itu, amin. Sebenarnya kalimat ini adalah sebuah doa, bahwa Tuhan memberkati kehidupan orang-orang yang dimaksud. Doa yang menjadi suatu pengharapan bahwa kita akan senantiasa ada dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Ucapan berkat juga diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Satu persatu dipanggil. Ayat 1-21 bacaan kita. Sebelum ia meninggalkan dunia yang penuh dengan rawa payah, dunia yang penuh dengan pesakitan ini, dunia yang penuh gumul dan juang kehidupan ini, Yakub mengucapkan nubuatnya bagi mereka mengenai kehidupan dan masa depan mereka untuk maksud penebusan dan karya keselamatan Allah. Sehingga dalam ayat 18 mengatakan, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Saudaraku, tiap orang dipanggilnya bergiliran. Ayat 1 dan 2 bacaan kita. Untuk mendengarkan kata-kata berkat dan teguran. Dimulai dari anak yang tertua Ruben sampai dengan Benyamin. Ruben seharusnya mendapatkan hak kesulungan berupa kehormatan sebagai imam. Hal itu dialihkan kepada anak-anak Lewi. Haknya menjadi pemimpin suku Israel dialihkan kepada Yehuda. Ayat 3 bacaan kita. Karena telah berbuat dosa, ayat 4, maka ia tidak mendapatkan ayat apa-apa. Simeon dan Lewi, senjata mereka adalah kekerasan, sehingga mereka ditegur, dikutuk karena kemarahan dan kebengisan yang mereka lakukan. Ayat 5-7 bacaan kita. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Yehuda adalah seperti anak singa. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ayat 8-12 bacaan kita. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ayat 13. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ayat 14-15 bacaan kita. Dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Aku akan menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ayat 16-18. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ayat 19. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Ayat 20. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Ayat 21 bacaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kata diberkati atau memberkati dalam bahasa Yunani adalah barak, yang mengandung ide bahwa kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan seseorang. Setelah
kehadiran Allah itu masuk dalam lingkungan seseorang, dan ketika kehadiran tindakan kasih Allah itu dirasakan oleh orang lain di sekitar kehidupan itu, maka akan ada perubahan yang terjadi dalam diri seseorang untuk menjadikan dirinya menjadi berkat. Nubuat Yakub merupakan nubuat mengenai arah dan masa depan setiap anak berdasarkan pemahaman sebagai orang tua atau sebagai seorang ayah. Yakub mengenal secara persis karakter, sifat dari anak-anaknya. Sebagai anak-anak, mereka memahami bahwa ucapan-ucapan sang ayah merupakan nubuat yang penting dan menentukan dalam kehidupan mereka yang akan datang. Oleh karena itu mereka mendengar dengan cermat apa yang disampaikan oleh sang ayah Yakub. Saudaraku, jika Yakub memberikan wejangan berupa nubuat untuk anak-anaknya, kita pun dapat memberikan wejangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita berupa hadiah. Yang pertama, hadiah bagi seorang anak, yaitu spiritualitas dalam keluarga. Kita dapat memberikan wejangan berupa hadiah kepada orang tua, berupa rasa hormat dan menjadi kebanggaan. Kita pun dapat memberikan wejangan berupa hadiah bagi sahabat kita, yaitu persahabatan yang tulus dan jujur. Dan kita pun dapat memberikan hadiah kepada Tuhan dan gerejanya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan kita pun dapat memberikan hadiah kepada diri sendiri, yaitu mendengar, melakukan dengan setia, dan menjadi berkat. Saudaraku, ucapan dan hadiah yang datang dari hati yang tulus dan jujur akan dapat dirasakan, direspon oleh orang yang mendengarnya, diterima. Seperti Yakub mengucapkan berkat bagi anak-anaknya. Saat ini saya mengajak setiap saudara yang rajin dan rutin mendengarkan morning call ini, mulailah dari diri kita sendiri untuk dapat menjadi berkat. Marilah kita selalu mengucapkan berkat bagi sesama yang kita jumpai dalam kehidupan di sekitar kita, terutama keluarga kita, sehingga akan mendatangkan semangat, akan mendatangkan sukacita saat mereka mendengarkannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati kami dalam tugas tanggung jawab dan pengabdian kami, baik selaku kepala keluarga yang mencari nafkah, maupun kami sebagai ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai istri dan wanita karier. Begitu juga dengan anak-anak kami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan iman mereka, serta dalam proses belajar dan mengajar. Jadikan kami semua saluran berkat-Mu dimanapun kami berada dan ditempatkan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.